Dan ketika bisnisnya lagi turun, gue juga berasa gagal, kayak diri gue tuh adalah kegagalan. I'm a failure gitu. Because the next year I work more and I work harder, tapi bisnis turun. Terus gue mikir, gila ya, gue berhala gitu. This is Persona, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. Hello. Hello. Welcome to Persona by Ripple. Apa itu Persona? Jadi di Persona ini kita bakal ngundang teman-teman entrepreneurs untuk duduk bareng, untuk kita saling mengenal, untuk mengupas gitu, untuk mengupas lebih lanjut the person behind the persona. Keren, siapa sih nih yang bikin? Kenalan dulu kali ya, aku Fania, I'll be hosting this first episode juga. Dan di sini udah ngundang Clara as co-founder of Ripple. Yes, aku Clara, co-founder of Ripple, dan ini Fania jabatannya boleh silakan. Oh ya betul, jabatannya Chief Creative Officer. Jadi sama-sama Clara juga work on our clients' persona branding. Gitu. Nah, Clara mungkin ada mau tambahin gak, what are the thoughts behind persona? Jadi di Ripple itu kita percaya people can tell stories only they can tell. Jadi our clients kita selalu encourage untuk ceritain stories yang cuma mereka yang punya gitu. Karena sama kayak brand, orang itu juga harus punya unique selling point kan. Nah kalau ini mungkin jatuhnya jadi unique story point gitu. So maybe 10 orang bisa punya hal yang sama. Bisa punya hal yang sama tentang yang mereka omongin. Misalnya kayak, oh mereka bilang kalau sukses itu harus kerja keras, misalnya gitu ya, contoh. Tapi apa yang melatar belakangi mereka punya pemikiran itu pasti kan story-nya beda-beda gitu kan. Nah itunya yang bikin jadi lebih relatable dan lebih kena message-nya gitu. Oke. So itu yang bakal kita bahas di Persona kali ya. Jadi kita bakal ceritain cerita-cerita, sharing-sharing sama teman-teman entrepreneurs, sharing stories only you can tell. Nice. Nah di first episode kali ini Clara lah yang akan sharing stories only she can tell, dan mungkin a little bit about personal branding kali ya. Oke, nah ngomongin persona, Clara, kira-kira dari tawanganmu kayak how do people perceive you nih, personamu di mata orang lain tuh kira-kira menurutmu seperti apa? Aduh, jujur gue nggak tahu lagi sebenarnya. Tapi gue pernah tanya cowok gue, terus dia bilang, jadi ceritanya lagi mau bikin, kalau misalnya di Ripple kan kita suka bikin client playbook. Terus gue iseng bikin buat diri sendiri ceritanya. Terus ada pertanyaannya tuh 3 adjectives yang mendeskripsikan personality kita. Terus dia kayak, pokoknya tanya lah kayak, what are the 3 words to describe me? Terus dia bilang, curious, karena saya suka bertanya ya, anaknya kepo gitu. Curious, smart, independent. Cuma mungkin jawaban itu tuh beda-beda tergantung level kenalnya kali ya. Kayak mungkin orang persif aku orangnya siapa, tergantung. Iya, karena mungkin tiap kedekatan orang kita ngebuka layer yang beda ya. Iya, kayak misalnya teman-teman yang di kantor mungkin beda level kenalnya sama teman-teman yang lihat di sosmed doang. Iya. Sama teman deket banget, sama keluarga, sama pacar kan beda kan? Iya. Berarti bisa bilang tadi those 3 adjectives adalah your personal brand. Sebenarnya nggak tahu juga sih. Itu kan orang terdekat yang menilai ya, gitu. Nah itu tuh apakah sesuatu yang dibangun intentionally? Pernah nggak sih kamu kayak, oh gue tuh pengen jadi orang yang ABCDE dan caranya ini? Jujur kalau personal branding dengan arti yang kita kenal sekarang belum sih, honestly. Karena aku pernah cerita juga di podcast Creative Era sebelumnya. Aku tuh sebenarnya nggak pengen terkenal dan nggak gitu suka sebenarnya di depan kamera. Cuma karena pekerjaannya personal branding jadi ya sudah ya, kita harus. Tapi mungkin kalau yang itu aku tuh pernah about leadership. Jadi waktu pertama kali mau hire intern di our previous brand, namanya Tentang Kita, itu kan pertama kali mau ngelit orang nih ceritanya. Karena sebelumnya aku nggak pernah kerja di tempat yang kayak, maksudnya aku punya leader role model tuh nggak punya gitu. Jadi aku nggak kebayang kayak kalau punya leader, kalau jadi leader kita tuh harus kayak gimana sih yang bener. Nah jadi waktu itu aku sama my partner di Tentang Kita, Shelin, kita kayak duduk bareng, terus kita decide kita mau jadi leader yang kayak gimana. Dan gak harus sama, tapi kita harus punya 3 kata itu yang kita pengen embody. And that was clear, wise, and impactful for me. Gitu. Clarity itu penting buat aku karena menurut aku kayak kadang-kadang it's very underrated ya. Sesimpel company-nya mau dibawa kemana, terus kayak
apakah bisa mengkomunikasikan itu dengan jelas, itu juga penting gitu kan. Agree. For the future of the company. Kadang-kadang orang overlook clarity gitu. Ya, setuju. Nah kalau tadi berarti leadership ya, when it comes to you as a person gak pernah tuh, oh gue pengen jadi orang seperti ABC. Belum, soon kali ya. Ditunggu ya. Jadi pengen ya. Karena kan personal branding udah harus mulai ya kayaknya sekarang. Ya. Tapi berarti benar gak kalau misalkan personal branding itu perlu self awareness juga? Yes, of course. Kenapa tuh? Karena mungkin knowing our strength dan uniqueness kita dibanding orang lain itu butuh self awareness. Dan butuh awareness di luar juga ya. Jadi kayak external awareness of what's going on in the market. Ya kan, in the, let's say kalau mau bikin konten in the content market, sama what you have internally. Kayak nggak usah terlalu maksain soalnya kan. Misalnya kayak okay, what's lacking in the market tuh orang yang kayak A deskripsinya. Tapi kalau kita bukan A, ya nggak usah jadi kayak gitu juga. Tapi let's say kayak what's lacking in the market tuh kayak, misalnya ada A, B, C, D, E gitu. Terus kita tinggal pilih yang mana yang kita tuh emang aslinya orangnya kayak gitu. Kebayang gak kan? Kebayang, yang resonate with us dan gak berpura-pura kali ya. Betul. Karena kalau nggak nanti semuanya sama nih. Kita buka timeline semuanya orangnya sama, semua personanya. Ya aku pernah cerita juga sebelumnya, kayak misalnya orang yang suka branding tuh banyak, orang yang suka lari tuh banyak, orang yang suka entrepreneurship juga banyak. Tapi kalau misalnya irisan dari ketiga itu kan gak banyak. Nah itulah yang bisa bikin unik. Karena kenapa tadi stories only you can tell? Karena orang yang kayak lu itu cuma satu di dunia. Okay. Iya kan? Orang yang irisannya sama persis semuanya kayak lu gak ada. Tapi kalau lu cuman ambil satu part, ya banyak pasti kan. Berarti personal branding itu gak harus terlalu niche ya. Tadi kan kamu bilang ada irisan, berarti kan multifaceted nih, lari, branding, sepeda gitu. Yes, jujur honestly karena Ripple itu masih baru banget, kita masih eksperimental juga. Tapi so far aku lagi research juga ada beberapa content creator yang sebenarnya nicheless. Nicheless as in kayak dia nggak specific hard skill kayak misalnya specifically branding, specifically ngomongin hobi lari, tapi dia ngomongin kayak kehidupan aja. But maybe that's also a niche, tapi kayak mungkin ditarik jadi lebih general banget kali ya. Kebayang nggak, atau ini terlalu abstrak gitu? Kebayang. Tapi mungkin kayak posisinya kayak kita ketemu orang kali ya. Kayaknya nggak mungkin ada orang yang purely dia taunya lari doang. Iya, bener. Taunya atau all he or she cares about cuma satu hal gitu. Iya, kayak robot jadinya kan. Iya. Jadi nggak real in a way. Bener. Iya. Nah tadi mungkin udah membahas soal self awareness. Pengen mengulik dong soal mungkin kayak your self perception of identity kali ya. Kayak kamu kan juga entrepreneur, you're the co-founder of Ripple, juga ada tentang kita juga ya. Nah, apakah your entrepreneurship ini takes up a lot of your identity? Pernah sih, jujur. Sangat pernah. Jadi tuh mungkin cerita sedikit ya. Dulu 2 years ago I joined this entrepreneur community namanya EOA, Entrepreneurs Organization Accelerator. Nah itu tuh lumayan eksklusif lah, kayak ada minimal omsetnya untuk join, tapi ada range-nya ya. Jadi kayak di atas itu juga nggak bisa, karena sebenarnya EOA itu kayak programnya dari a bigger organization, EO. Nah untuk masuk EO tuh ada minimal omsetnya $1 million. Jadi our accelerator program itu untuk mencapai omset $1 million. And that was the goal for everyone, you know, kayak jadi kiasu banget lah, ambitious, kayak pengen naikin omset. Waktu itu bisnisnya tentang kita ya. Nah jadi sempet banget sih aku bikin entrepreneurship itu my whole identity. Karena kayak waktu itu ada satu momen temen aku ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, coba Clara, take all your business gitu, atau kayak all your achievements in the small business, terus lu bukan entrepreneur, gak ada uangnya, gak ada apa-apa, who is Clara Vania? Terus gue diem, ya gue nggak tahu lagi jawabannya. Terus gue kayak pulang kayak gila sih, gue emang jadi di titik itu lumayan sadar, oh ternyata identitas gue sangat heavily relies on my achievements or failures juga. Jadi kayak ketika bisnisnya lagi thriving, gue merasa sense of identity gue tuh ke-boost gitu. Dan ketika bisnisnya lagi turun, gue juga berasa gagal, kayak diri gue tuh adalah kegagalan. I'm a failure gitu. Jadi kayak bener-bener sense of identity itu heavily relies on my achievements or failures in the business. Tadi jawabannya kan pernah, berarti sekarang udah enggak? Udah enggak. Oke. Tadi karena omongan dari temanmu jadi kayak oke, kayaknya enggak deh. Iya, mikir juga kayak who am I beyond all this. Masih small business juga sebenarnya ya. Mungkin kayak gue narsis juga sih Van. Jadi
dulu gue merasa, dan kenapa gue punya pendapat ini, karena emang yang gue alami waktu itu begitu. Jadi gue merasa kesuksesan atau kegagalan seorang entrepreneur atau small business owner itu ditentukan dari seberapa lu pinter atau lu rajin. Karena the first 2 years I was building tentang kita, gue kerja kayak orang gila. Dan gue merasa kayak gue bisa nih spot this opportunities here and there. Dan bisnisnya grow. Jadi gue merasa it's all me. Sombong banget gitu. Until one day I realized it's all given. Kayak ini tuh semua blessing. Even misalnya kayak lu mau ngomong network lu deh yang bikin lu sukses. Atau kayak kepintaran lu deh yang bikin lu sukses. Atau apapun deh, what is it yang menurut lu suksesnya gara-gara itu. I realized it was all given to me. Gitu. Dan kenapa aku sadar? Karena harusnya kalau misalnya makin kerja keras, berarti kalau hipotesis itu benar, bisnisnya makin sukses dong. Yeah. Because the next year I work more and I work harder, tapi bisnis turun. Jadi gue kayak gila ini gue gagal, kayak what am I doing? Terus kayak kenapa sih kok gue gak becus banget, kayak pokoknya beating myself up lah. Nah ternyata terus aku denger dari beberapa teman-teman yang mulai bisnis dan bisnisnya belum sukses juga merasa kayak gitu. Jadi aku tuh pengen share ini, aku merasa kayak it's not as simple as lu kerja keras dan lu pinter, bisnis lu jadi sukses. Banyak banget faktornya. Ada faktor momentum juga, luck, I mean. Ya. Kita harus, maksudnya kita nggak bisa sesombong itu untuk mengecilkan faktor luck gitu ya. Pasti ada gitu kan. Gitu sih. Jadi sekarang mungkin lumayan liberating. That phase in my life bikin aku tuh it's a humbling experience lah. Karena aku jujur aku orangnya lumayan prideful. Kayak padahal sombongin apa sih, biasanya juga masih kecil jujur. Jadi kayak lumayan humbling, dan sejak saat itu lumayan liberated. Apapun yang gue kerjain tuh sebenarnya resultnya is not dependent on me. Tapi yang bisa gue kontrol adalah what I do every day. Pas gue pulang ke rumah malam-malam, apakah hari ini gue udah do my best? Gue udah give my best belum? Tapi resultnya yang gak bisa gue kontrol juga kan, banyak banget faktornya kan. Yang within your control ya effortnya tadi ya? Yes, bener. Oke. Tapi kalau effortnya kayak let's say, oh tadi kayaknya that meeting was a 6 out of 10. Dan kayak kenapa ya? Gue harusnya ngapain? Misalnya, oh I should have prepped better. Kalau gue prep kayak ngobrol sama kliennya lebih nyambung deh gitu. Nah itu yang aku bakal kayak kenapa lu kayak gitu. Itu kan within your control gitu. Tapi kalau kayak omset, terus kayak banyak faktor lah nggak bisa dikontrol sama kita, ya sebenarnya bodoh juga nggak sih kalau kita kayak stressing over it banget. Iya, berarti kamu tim yang percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kebalik gak sih? Ya itu lah ya. Justru kebalik, dulu mikirnya gitu. Oke. Dulu mikirnya gitu, tapi sekarang ternyata menurut aku nggak sesimpel itu sih. Ya, yang tadi ya ada banyak luck juga, momentum dan lain-lain. But do you think it's a phase though? Maksudnya yang tadi kamu pikir, aku jadi keinget pas kamu ngomong soal it was big to me back then. Contoh deh, kayak misalkan dulu anak SD, ujian tuh sesuatu yang big buat dia. Terus misalkan kita pas skripsi itu sesuatu yang big buat dia. Jadi mungkin itu yang takes up a lot of your time juga, energy, dan mungkin your mind juga pada waktu itu. Apakah menurutmu itu phase dimana ketika orang baru mulai bangun bisnis, karena dia mungkin sangat mengarahkan segala usaha dan kayak all they think about is their business, itu jadinya ngaruh tuh ke mereka attach identity-nya ke situ? Let me think. Mungkin iya kali ya. Kalau aku personally, jujur dulu tuh pengen ada membuktikan diri gitu. Karena mungkin kayak I assume orang yang kayak gitu tuh banyak yang underestimate. Ya kan, jadi kayak lu mah nggak bisa, and then jadi kayak ada apinya gitu kan, nih gue mau buktiin kalau gue tuh bisa, makanya itu jadi the whole identity for them. Mau kegagalan atau keberhasilan itu jadi the whole identity karena orang tadinya melihat gue dengan label itu gitu. Kalau my personal story, jujur dulu my dad, tapi ini dia juga tidak bermaksud ya sebenarnya. My dad pernah bilang kayak kamu mah kayak busa soda, kayak cuman semangat di awal terus hilang gitu. Jadi kayak mau bikin apapun kayak semangatnya di awal doang. Which sebenarnya dia juga tidak salah sepenuhnya. Jadi dengan adanya omongan itu, gue pengen membuktikan ke diri sendiri juga dan ke bokap gue kalau gue bisa lo ternyata konsisten gitu. Gue bisa lo disiplin. Iya. Gitu. Gak apa-apa ya, omongan-omongan kayak gitu emang bikin kita jadi lebih self-aware gak sih? Iya, dan kayak oke, apakah gue mau jadi orang seperti itu atau enggak gitu. Cuman yang salah kan, yang salah kalau kita menjadikan itu the only reason. Jadi yang menarik itu
waktu aku reflect back. Jadi kan yang tadi aku cerita ya, di EOA itu kita goalnya $1 million revenue a year. Terus aku tuh pengen banget blindly, aku pengen banget lulus gitu. Soalnya backstory juga, waktu itu kan kita di-assign coach nih. Coach aku tuh ex EOA juga, udah masuk ke EO dalam 6 bulan, Van. Waktu masuk omsetnya juga borderline, kayak borderline bawah. Terus 6 bulan, jadi aku kayak wah gila coach gue 6 bulan, gue setahun harusnya bisa lah gitu. And then ada satu momen, aku lagi ke gereja gitu lah ya. Terus kayak pastornya ngomong, do you trust God enough that if your plan doesn't work out, lu gak bakal marah sama Tuhan, lu bakal percaya. Terus gue dalam hati, gue marah sih kalau gue gak lulus EOA setahun. Terus gue mikir, gila ya, gue berhala gitu. It was an idol lah for me. Achievement itu idol. Jujur bukan money-nya. Gue bukan tipe orang yang materialistik sebenarnya. Kayak, oh ya, I enjoy what money can buy, tapi gue gak yang kayak, pokoknya uang tuh penting banget buat gue. Tapi achievement that comes with the numbers gitu. Kayak, oh kalau gue udah punya uang segini, itu sense of achievement yang gue tuh mengidolakan itu gitu. Interesting. Gitu. Jadi lagu Rohani kali ya. Iya bener. Bisa masuk ya. Oh tadi ngomongin kenapa it's not good buat menjadikan itu satu-satunya drive. Karena waktu aku reflect lagi, kenapa gue pengen banget hal itu, trace back-nya ke omongan keluarga, ya omongan yang kayak, oh lo gak bisa, lo mah cuma pinter di sekolah doang, mana ngerti lah cara networking, kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu ternyata udah subconsciously ingrained to me, sampai aku tuh tanpa sadar ya Van ya, subconsciously aku tuh ingin membuktikan diri ke papa aku, koko aku, kalau ini gue bisa loh gitu. Padahal Van, at that moment, way before that, those people yang aku pengen membuktikan diri ke mereka tuh udah memberikan pengakuan itu ke aku. Kayak papa aku udah pernah bilang, papa mah gak worry lah, Clara udah mandiri. Koko aku juga kayak, oh iya orang gak kenal Clara tapi tahu tentang kita ya. Harusnya kan udah selesai di situ dong. Tapi karena udah jadi alam bawah sadar, jadinya keinginan untuk membuktikan dirinya tuh gak berhenti-berhenti. Dan menurut aku itu gak sehat buat aku personally. Tapi emang omongan negatif tuh kayak it stings more ya. Kayak kita lebih gampang ingat dan fixated padahal ngomongnya cuma sekali, yang baiknya 5 gitu. Namanya manusia ya, makanya algoritma juga bagusnya yang negatif-negatif ya. Benar, negatif kontroversi naik langsung ya. Interesting, oke. Tapi realistically speaking ya Clara, maksudnya kalau misalnya kita lihat satu hari 24 jam, kayak kita do work like 8 hours a day gitu. Jadi sebenarnya emang kerja itu take a lot of portion of our time, of our day. Terus juga mungkin our hobbies dan lain-lain itu bisa terjadi karena kita punya uang yang dari kerja. Kita aku men-challenge nih. True. That is true. Jadi sebenarnya gimana tuh caranya ketika kita worry about one thing yang adalah kerjaan yang sebenarnya emang porsinya tuh banyak dalam hal kita, tapi kita nggak boleh attach sama itu. Worry-nya situasinya apa dulu nih Van? Ini ngomongin survival atau cuman gengsi dan self-achievement aja? Beda dong, kebayangkan maksudnya kayak, oh ini gue sandwich Jan, keluarga gue gak makan kalau gue gak perform. Atau kayak, ini gengsi gue aja, gue keren kalau gue achieve. Beda dong. The motivation behind it maksudnya. Iya, maksudnya kayak kamu ngomongin konteksnya yang mana? Karena itu beda. Pasti beda lah, survival sama self-fulfillment kan beda kan levelnya. Agree. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ada di survivor mode, mungkin di understandable gitu kali ya? Is it what you're trying to say? Iya, tapi I've never been there, so I cannot say. Nggak berani ngomong juga. Ya. Oke. Nah, terus Clara, pernah nggak kamu with all your experience di tentang kita dan Ripple, how does that shape you as a person juga? Tadi kan yang negatif mungkin ya, mungkin ada hal lain nggak? Lebih spesifik deh coba apa ya? Kayak lebih ke banyak banget soalnya Van. Yes, it does. Mungkin as an entrepreneur gitu, ada nggak expectation misalkan yang ditaruh ke kamu dan itu akhirnya ya udah jadi bikin karya yang sekarang? Ya. Mungkin kalau expectation, I feel like to make wise decisions deh. Soalnya kalau sebelum punya tim, lu cuma bertanggung jawab sama diri sendiri nih. Kalau lu make unwise decisions, ya udah lu rugi sendiri. Iya kan? Kebetulan aku bukan sandwich dan jadi nggak bakal merugikan keluarga atau orang lain. Nah kalau udah punya tim, ketika aku make an unwise decision, itu pasti akan harm them. Jadi mau nggak mau harus lebih mindful gitu, harus lebih mikirin banyak hal sih. Kayak misalnya waktu itu sempat ada fase
tentang kita kan lumayan Jatuh. tentang kita lumayan thrive-nya waktu COVID kan. Pas udah endemic lumayan turun. Nah itu panik karena aku tahu ada tim tentang kita yang tulang punggung keluarga. Jadi paniknya tuh kayak, ini kalau gue tutup bisnisnya, bukan misalnya anggap gue bisa cari kerjaan lain, tapi kan gak sesimpel itu dong, ini anak-anak gimana gitu. Iya, pasti ada pemikiran itu sih jadinya. Iya. Pernah decision fatigue gak? Oh ya pernah banget lah. Apalagi zaman-zaman dulu kan semuanya mau dikerjain sendiri ya. Makanya delegation. Sekarang kan kalau if you notice kayak aku sering banget dari Bel kayak coba gimana, you decide. Iya. Bukannya mau lempar ya, tapi satu untuk bikin tim juga ada sense of independence-nya dan melatih mikir nggak cuman lempar problem. Kedua, decision fatigue. Karena bukan cuman biar aku nggak capek, tapi ketika ada decision that only I can make, aku harus make sure I'm on top of my game. Ketika decision itu emang cuman aku yang bisa buat, ya harus aku yang buat dengan kondisi yang gue lagi performing gitu kan. Kalau udah kecapean bikin all the decisions kecil yang sebenarnya your team bisa kok. Kalau lu percaya kan jadi sayang gitu. Ketika harus bikin decision yang only you can make jadi kayak nggak bagus misalnya. Iya, dan mungkin on the receiving end dari timnya juga jadi merasa dipercaya ya. Iya, gimana kalau menurut kamu? Lumayan sih, kayak soalnya pernah kali aku ada di posisi dimana apa-apa harus nanya, apa-apa harus approval gitu. Tapi ketika ditanya, menurut kamu gimana? Oh berarti pendapat gue penting ya. My thoughts matter ya. Gitu. Enak nih udah langsung masuk gitu. Gak usah ngomong sendiri gue. Iya ada testimoni, Yes. Oke. Tadi udah banyak cerita soal entrepreneurship. Mungkin kita sedikit belok setirnya ke personal branding kali ya. Oke, siap. Gimana? Mungkin apa nih? The biggest misconception, karena personal branding kayaknya udah jadi buzzword sekarang, kayak everyone talks about it, everyone wants to do it gitu. What's the biggest misconception about personal branding yang kamu tahu? Personal branding sama dengan konten. Karena sekarang emang maknanya jadi udah bergeser ya. Ketika orang ngomong gue mau personal branding nih, artinya gue mau konten nih gitu. Padahal arti sebenarnya personal branding itu kan kayak, ini aku pernah cerita juga ya di podcast Creative Era, kayak branding barang nih, misalnya branding Coca-Cola nih. Kalau misalnya lu denger minuman coklat-coklat dingin, seger, bersoda, kepikirannya apa nih, Coca-Cola atau Pepsi? Berarti kan itu yang brandingnya lebih berhasil gitu kan. So it's about perception kalau ditarik ke satu kata. Nah sama, personal branding is also about perception, but not about a brand, but about you as the person gitu, you as the brand. So it's not necessarily cuman konten doang. Konten itu cuman salah satu platformnya, tapi gimana cara lu membawakan diri sehari-hari, offline juga dengan orang-orang yang kenal lu, itu kan personal branding juga tapi offline gitu. Dan sebenarnya lebih real offline kan. Kayak contoh deh, misal ada klien Ripple yang dentist, dia pengen personal brandingnya certain way, misalnya A, B, C gitu ya. Let's say dia mau caring and knowledgeable. We can only help so much dari segi kontennya, tapi ketika pasiennya datang ke dentist itu, dia harus jadi caring dan knowledgeable in real life untuk pasiennya bisa ngomong ini dentist caring and knowledgeable dong. Iya kan. Tapi kalau di kontennya doang aslinya dia nggak pedulian dan dia kayak nggak mau mengedukasi, apakah pasiennya bakal ngomong kayak gitu kan? Enggak. Tapi justru ketika udah konten berarti jadi lebih ada pressure, dan karena udah ada image ya yang kita harus live up to. Nah makanya kontennya nggak usah dibuat-buat gak sih? Just be yourself sebenarnya kan. Cuma mungkin di-curate, bukannya dibuat baru tapi di-curate gitu. Oke. Yang sesuai sama goalsnya. Nah kalau kita bahas spesifik di konten kali ya, menurutmu apakah semua orang harus konten? Enggak lah. Kenapa? Kalau kayak kenapa ya, tergantung ya, it really depends on your goal. Menurut aku jangan FOMO justru. Kan kita sering consult klien ya Van. Kalau klien yang misalnya kayak kenapa mau personal branding aja masih bingung, itu juga buat Ripple-nya juga akan bingung bikin strateginya. Karena every strategi kita kan is catered to their goal kan. Setuju ya. Pasti kalau goalnya A sama Z itu strategi beda jauh. Gitu. Jadi make sure jangan FOMO dan tahu dulu kenapa lo mau personal branding. It's either misalnya to build your credibility gitu kan, in a certain business or industry that you do. Atau yang kedua, lo emang pengen menyebarkan impact, ada this certain message yang lo pengen share to the world nih gitu.
Jadi gue punya teman satu influencer keuangan ya. Jadi dulu tuh dia kayak mau konten tapi udah lama, terus kayak have been struggling about it lah, kayak mikir-mikir gitu. Nah, kalau dia drive-nya banyak influencer keuangan lain yang kayak mengedukasi yang salah demi kepentingan pribadi gitu. Nah, dia tuh pengen kayak ya udah realistis aja gitu. Kasih edukasi keuangan yang beneran real gitu dan nggak menyesatkan quote unquote. Ya. Bisa dibilang itu driven by the trend juga, tapi not necessarily FOMO ikut-ikutan ya. Ada satu klien Ripple juga, dia sebenarnya entrepreneur, tapi dia seorang ayah. Terus dia merasa banyak ayah di luar sana yang merasa kalau mendidik anak tuh cuman tugasnya ibu gitu. Padahal kan values itu harusnya datang dari kepala keluarganya menurut dia. And it's not that hard kok buat jadi parents, buat jadi ayah yang baik yang bisa spend waktu sama anak-anaknya gitu. Jadi biasanya berangkat dari sebuah keresahan yang mungkin di social media sekarang belum ada yang ngomongin, and then they wanna start creating deh jadinya to deliver that message. Berarti dari dua contoh tadi, are you saying the benefits yang di-gain dari personal branding tuh kadang nggak cuma soal pribadi doang nih, tapi ada misalkan ada one message that you wanna put out to the world juga bisa di-achieve dari ya you do personal branding gitu. Yes, actually klien Ripple kan banyak yang kayak gitu ya, lumayan unik ya. Kalau ditanya kayak dia mau ngapain, ya pengen create impact aja gitu. Ya, dan ya nggak ada yang salah juga. Iya, lucu kan? Iya. Oke, nah kalau misalkan semua orang makin banyak yang konten nih, Clark, makin banyak yang wanna do personal branding, apapun itu tujuannya, apakah mau impact atau mungkin untuk benefit diri sendiri, will it be too noisy? Oke, interesting question. Karena aku juga sempat mikir kayak gitu sih waktu build Ripple and casting the vision. Aku mikir kayak ini visionnya apa ya? And then waktu itu aku mikir, a world where everyone's stories are told beautifully. So it relates to the question how. Jadi bukannya noisy itu kenapa bisa jadi noisy? Karena everyone is trying to hook your attention. Kan sekarang ada formula kayak hook gitu kan, kayak berisik gitu kesana, kayak semua kayak sini sana kayak pokoknya kasih banyak sound lah, terus kayak kasih banyak hook, makanya jadi berisik. Tapi kalau itu genuine dan itu beneran cerita mereka yang mereka ceritain dan it can inspire someone, I think it's not gonna be too noisy sih. Soalnya kan emang sebenarnya tanpa dunia sosmed pun semua orang punya cerita kan. Ya kan, semua orang akan bercerita juga kan. Cuman apakah ceritanya bisa di-deliver dengan cantik, dengan clear, dan dengan engaging? Kan belum tentu kan. Makanya dari Ripple, nggak bercanda. Masuk, Pak Eko. Berarti as long as you bring value mungkin. Iya. I see. And not like, in a way, trying too hard. Bayangkan maksudnya. Iya. Tapi mungkin sebagai kita kali ya, Ripple yang memang do our clients personal branding, nggak bohong, nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada the science behind it gitu kan, kayak hook matters karena itu yang nentuin yang mau stay atau enggak. Tapi ya memang PR-nya gimana supaya nggak kelihatan kayak everyone is doing the same thing ya. At the end of the day, intention really matters lah. Pasti orang berasa kalau misalnya kita punya intention yang pure, audiensnya juga akan nyampe gitu kayak perasaan itu. Kalau kita punya intention yang kayak gue pengen viral, juga mungkin harusnya nyampe ya, karena aku percaya energi itu transfer, lumayan bisa berasa gitu. Iya. Soal stories only they can tell, berarti kan bisa dibilang ini sesuatu yang personal mungkin kali ya. Iya. Mungkin kata kuncinya vulnerability. Menurutmu apakah specific entrepreneurs itu justru memang encourage to be vulnerable in public? In public? Ya. No lah, why? Tapi kalau nggak in public? Aku menemukan beberapa benefits in being vulnerable to certain people in specific situations juga. Karena menurut aku vulnerability itu bisa bikin instant connection, tapi nggak bisa ke semua orang ya. Kayak misalnya kita Devan, kita kan kenal belum lama ya, tapi kayak waktu itu jadi sedikit cerita ya. Jadi ada satu interviewee yang kita interview berdua, terus dia bilang kayak kalian udah kenal berapa lama? Ya baru berapa sih? 4 bulan ya? 4 bulan gitu. Terus dia bilang kayak udah kenal bertahun-tahun. Nah, with this kind of people dan beberapa orang yang sejenis yang kayak satu frekuensi nih, aku bisa vulnerable cepet kan. Terus kamu juga jadi bisa share cepet. Jadi kita bisa kayak form an emotional bond-nya lumayan cepet. Dan menurut aku itu nggak ada ruginya gitu, karena with the people that are on the same frequencies, mereka tuh biasanya trustworthy. Cuma emang nggak bisa ke semua orang ya. Kalau konten kan ditonton banyak orang. Vulnerable, konten tergantung objektif sih.
Goalnya apa dulu nih? Kalau mau edukasi kan not necessarily harus vulnerable. Cuma menurut aku vulnerability itu brings relatability to some extent. Kayak misal aku ngomong, lu kalau mau kaya harus nabung misalnya gitu ya. Kalau aku cerita waktu gua nggak nabung cerita gimana, pasti orang lebih kena gitu kan. Misalnya gitu. Ya. Berarti tadi sharing stories only they can tell mungkin bisa juga bentuknya knowledge ya. Gak harus stories as in your life stories. Maybe specific examples bisa, tapi kan examples nggak semuanya vulnerable. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya terserah orang sih. Cuma to me personally, vulnerability tuh ada beberapa benefitnya in some cases. Ya. Nah, tapi kayaknya kalau dilihat lumayan banyak orang yang sadar juga ya bahwa kayak personal stories tuh sells, vulnerability sells, sadness sells. Jadinya mungkin banyak yang memang nggak tahu ya, setidaknya saya merasa kok ini kayak sebuah strategi gitu yang di-tailor untuk mencapai tujuan tertentu, ya apapun itu gitu. Nah, how to draw the line sih between being vulnerable karena ya memang pengen cerita, tapi sama mereka yang vulnerable for the sake of ya udah karena ini self. I think berarti to put it short, apakah salah menjual cerita sedih demi viral gitu ya? Ya. Benar gak? Bisa. Iya. I think it all comes down to your intention lagi deh. Karena pasti kita pernah lihat konten yang this is vulnerable dan kita bisa relate sampai nangis juga ikutan. Tapi ada vulnerable quote unquote yang pas kita lihat kayak apaan sih gitu gak sih? Iya kan? Iya. Nah mungkin kalau aku berasa kayak yang tadi aku bilang ya, energi itu transfers. Mungkin kalau emang ada intention pure-nya untuk menunjukkan relatability, kayak hidup gue tuh gak sesempurna itu loh. Ada saatnya kok gue down juga. And this is me being vulnerable to share because I want you to feel that you're not alone gitu. Itu kan pasti orang ngerti lah gitu intentionnya. Tapi kalau yang kayak menjual cerita sedih untuk viral gitu, ya nggak tahu sih Van. Tapi kayak me as an audience aja ya, positioning kayak biasanya I scroll away. Intention biasa ya meskipun di phone screen ya. Iya bener, somehow kayak ke transfer. Mungkin kan Ripple baru ya, jadi ya masih experimenting. Tapi kayak tentang kita, I've been building it for 4 years kan. Dan dulu aku emang konten sendiri juga. Jadi apapun yang, aku juga suka vulnerable. Aku pernah bikin my breakup story jadi konten, tapi gak ada namanya obviously. Itu engagement bagus banget. Tapi kan aku bukan mau menjual cerita sedih dari viral. Kayak I'm just sharing what I'm feeling gitu kan. Tapi salah gak sih kalau misalkan pengen viral? Waduh. Hai. Menurut kamu gimana Van? Menurutku nggak bisa dipungkiri kalau viral itu pasti leads to higher visibility kan. Yes. Jadi apapun tujuannya, misalkan sesimpel mau share message ya lebih banyak nih orang yang dengar. Meskipun apakah mereka menerima itu atau enggak ya urusan lain gitu ya. Tapi bigger the chance dong, karena kemungkinan lebih gede. Agree. Tapi ya mungkin balik lagi ke intention kali ya. Kalau misalkan pengen viral cuma karena pengen aja gitu. Kayak nggak ada anchored in the why gitu mungkin. Jadinya agak gampang ke bawah arus mungkin. Lu ngelakuin ini biar viral, oke gue lakuin. Iya. I think everyone is entitled to their own desires juga lah. Cuma to me personally, ya aku takut jadi yang kayak gitu sih. Jadi kayak gak jadi genuine lagi gitu. Kalau emang kayak aku pengen viral doang, jadi ngikutin netizen maunya apa gitu kan. Ya, mungkin sedikit menutup kali ya, untuk menutup. Tadi ada bahas juga soal finding the why, finding your objective, finding your goal. Mungkin Clara bisa share gimana cara finding the why-nya to start doing personal branding. First of all, jangan FOMO dulu. Clarify, ini tuh karena lu beneran merasa ada gunanya nggak personal branding to you, and then ya udah apa gunanya? Tanya ke diri sendiri. Karena ada juga satu klien Ripple yang sempet karena FOMO juga, akhirnya ended up aku bilang ya udah nggak usah dulu kalau belum ketemu yang genuine reasonnya. Gitu. Terus mungkin bisa prompt yourself with questions like, kira-kira ada nggak sih satu problem atau kayak keresahan yang bikin lu tuh kayak aduh gue gemes banget pengen ngomongin ini to the whole world. That could be a why juga. Gitu. It reminds me of something yang orang yang aku kenal ngomong kayak gini.
Dia bilang sebenarnya nggak salah ngikutin FOMO. Kenapa? Karena biasanya kalau kita FOMO, kayak everyone is doing something. Dan kenapa mereka melakukan itu? Biasanya ada di antara mereka yang tahu benefitnya apa. Jadi udah ada yang reap benefitnya. Terus orang lain jadi kayak ikutan juga. Dan jadinya, iya ya, apa gue setiap ada trends justru gue harus tangkep nih. Karena berarti mereka udah tahu, mereka udah kayak the living testimony of it. I cannot speak for other people ya Van, tapi to me personally setiap kali aku FOMO aku jadi kayak ngapain sih gitu. Kayak buat apa? Aku tuh harus tahu. Oke, misalnya banyak orang ngelakuin itu, terus kayak jadi pengen. Tapi aku harus tahu my personal why-nya tuh kenapa. Kalau nggak nanti di tengah jalan ketemu susah, udah memble, udah kelar deh gak jadi, ya kan? Atau nggak kayak di tengah-tengah capek dikit, ngapain sih gue kerjain ini? Ya ngapain? Emang dari awal juga nggak tahu ngapain kan? Gitu. Tapi jujur, my boyfriend juga punya pendapat kayak gitu, Van. Kayak kalau semua orang itu pasti ada benefitnya. Jadi kayak lu ikutin dulu aja, nanti lu tahu. Ya udah kan, everyone is entitled to their own opinion juga kan. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi to me personally, aku tuh harus tahu why-nya apa ngelakuin semua hal di hidup, bukan cuma personal branding. Karena benefit ya harusnya yang personal kali ya, yang lebih kita ikutin gitu. Iya, tapi kan orang beda-beda ya. Iya, nggak apa-apa juga sih FOMO. Jadi keinget kayak ke restoran rame, kita kan semua kayak FOMO ya. Rame ya. Jadi aku bukan tipe orang gitu lagi. Oh iya. Aku lumayan. Kalau ada temen bilang baru, misal rame, terus ada temen bilang, jadi makin semangat. Nggak rame pun kalau temen bilang juga pengen coba. Oke. Aku lumayan yang kayak gitu sih. Kayak everyone loves it. I see. Apa yang seru dari dia gitu. Atau kayak hidden gem gitu. Mungkin karena aku anak marketing ya, Van ya. Aku tahu beberapa yang rame itu tuh gimmick gitu. It's a marketing strategy for some ya, beberapa. Jadi kayak it's not a valid fact for me buat jadi pengen ikutan juga. Interesting, ada takeaway juga ya untuk jadi nggak biar FOMO kita. Oke, tadi sekarang beneran closing. Tadi meskipun udah bilang mau closing, tapi ini beneran the last question mungkin ya. Kalau misalkan bisa pilih nih Clara, mau jadi siapapun, mau jadi persona yang kayak gimana pun, kamu kira-kira akan pengen jadi seperti apa? Aduh, kayak sebenarnya mau jawab I'll stick to being myself, but it's too boring ya. Tapi aku punya satu role model. Yaitu? Tim Keller, tau gak? Nggak tahu. Salah, kok Tim Keller? Tim Ferriss. Tim Keller mah pendeta. Tim Ferriss tau gak? Nggak tahu. He's the author of 4-Hour Workweek. Oke. Tapi itu orang inspiring banget sih. Aku suka nontonin TED Talk-nya. Terus dia kayak gila ya, ada ya orang kayak gini. Dia tuh bener-bener ini FOMO, dia antitesisnya FOMO. Kayak if everyone else is doing it, kenapa gue harus kayak gitu juga gitu. Justru gue jangan ikutan dong gitu. Iya, judul bukunya aja 4-Hour Workweek, Fun. It doesn't make sense. Tapi ketika aku baca, ya make sense sih for him. Jujur dia keren banget sih. Berarti pengen jadi seperti dia yang anti FOMO dan form your own opinion. Yes, he has his own why, his own methods yang dia tuh buktiin sendiri. Gitu. Interesting. Keren ya. Yes. Oke, mungkin yang lain pengen jadi apa bisa di-share di kolom komentar. Asik. Bagus. Oke. Masuk. Oke, udah kali ya, kita udah lumayan banyak ngobrol soal Clara juga, dan juga your personal branding thoughts and takes. Nanti see you on the next episode, untuk nanti bakal banyak entrepreneurs juga yang share their own thoughts and takes. Komen ya mau undang siapa.